Pemilihan Gubernur DKI Jakarta baru akan digelar tahun 2024, namun hawa kontestasi politik mencari orang nomor satu di DKI Jakarta sudah berhembus sejak awal tahun 2022. Sejumlah parpol mulai buka-bukaan menyodorkan sosok yang bakal mereka usung kelak. Dari sekian banyak nama yang disebut, ada nama putra Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga sejumlah menteri di Kabinet Presiden Jokowi. Siapakah yang disiapkan parpol untuk maju menjadi DKI 1? Bagaimana kemudian dengan peluang Gubernur Anies Baswedan yang akan purna tugas di akhir tahun 2022? Kita akan diskusikan malam hari ini dengan 3 narasumber yang bergabung semua dari luar studio. Saya akan sapa. Ada Pak Jarod Saiful Hidayat, Ketua DPP PD Perjuangan. Ada Effendi Khoiri, Gus Coy, Ketua DPP Partai Nasdem, dan juga Mas Hendri Satrio, pengamat politik dari Kedai Kopi. Selamat malam Gus Coy, Pak Jarod, Mas Hendri Satrio, apa kabar? Baik, alhamdulillah semuanya sehat. Menarik sekali karena sekarang selain pemilihan presiden, justru pemilihan DKI Jakarta yang mulai panas di awal tahun 2022. Mengingat ada momen di tahun ini Gubernur Anies akan purna tugas dan belum tahu kemudian apakah nanti akan maju lagi atau tidak di tahun 2024. Tapi saya mau ke Pak Jarod terlebih dahulu dari PD Perjuangan. Ada 2 nama yang kemudian disampaikan oleh Mas Hasto, Pak Jarod. Nama Bu Risma dan juga nama Mas Gibran Rakabuming Raka. Apakah 2 nama ini memang mengerucut di internal PD Perjuangan akan diusung di Pilgub DKI Jakarta? Mas Reinhardt, tadi sudah disampaikan kan, Pilkada DKI itu kan masih lama, 2 tahun lagi. Ya. Tentunya partai itu fokus pada beberapa hal sebelum sampai ke Pilkada DKI dan Pilkada di seluruh Indonesia. Nah, begitu. Tadi juga disebutkan berbagai macam nama-nama itu. Itu artinya apa? Partai itu mempunyai stok pemimpin yang melimpah. PD Perjuangan punya stok. Ya. Tinggal sekarang ya kita harus fokus lebih dahulu pada konsolidasi partai untuk turun ke bawah. Kita harus menangkan dulu pileknya. Kan pileg dulu ini, pileg, pilpres, baru pilkada. Jadi kita fokus ke sana. Dengan cara apa? Cara turun ke bawah. Kemudian kita harus benar-benar mampu ya, mengatasi berbagai macam tantangan bangsa kita dalam waktu yang sangat dekat. Pemulihan ekonomi, ya, dampak pandemi, dan seterusnya, dan seterusnya. Tadi pada saat pidato hari ulang tahun PD Perjuangan ke-49, Ketua Umum sudah menginstruksikan semua kader harus turun ke bawah, mengayomi masyarakat, memberikan solusi atas berbagai macam persoalan-persoalan masyarakat, menanam pohon, ya, membuat masyarakat benar-benar bisa terayomi dan bisa terpecahkan masalahnya dengan kehadiran seluruh kader partai yang untuk turun ke bawah. Ini dulu konsolidasi. Kemudian tentang DKI 2024. Ya, kita harus tentukan ya, kriteria seperti apa yang dibutuhkan dalam kepemimpinan yang diajukan di dalam Pilkada DKI misalkan. Tapi yang jelas kita fokus pada pileg, pilpres, dan seluruh kader partai solid untuk turun ke bawah, serta kita tetap menggerakkan kaderisasi secara berjenjang dan berkelanjutan, melakukan pendidikan politik dan menggembleng calon-calon pemimpin. Baik. Menurut hemat saya, ya ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi pemimpin Jakarta yang ke depan. Meskipun ibu kota akan, kalau rencananya bisa terwujud, itu akan pindah ke Kalimantan Timur. Pemimpin Jakarta itu harus satu, ya, berani mengambil keputusan tegas, ya. Kemudian punya kompetensi dan kapasitas, ya, punya rekam jejak yang jelas. Untuk memimpin Jakarta itu tidak bisa yang coba-coba. Dia harus punya jam terbang. Oke, ya. Pak Jarod. Dan kriteria seperti itu banyak sekali kader-kader PD Perjuangan yang memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk bisa diajukan di Pilkada DKI. Tapi fokus kita akan kepada pemenangan pileg dan pilpres terlebih dahulu sebelum melangkah ke 2024 Pilkada serentak. Baik, Pak Jarod, khusus nama Mas Gibran dan juga Bu Risma, menurut Anda ini masuk kriteria tadi, masuk kriteria atau tidak yang tadi Pak Jarod sampaikan? Karena kalau disebut Mas Gibran, banyak juga yang menilai bahwa Mas Gibran ini kan masih baru di wali kota Solo. Mengapa kemudian namanya sudah mulai disodor-sodorkan bisa maju di Pilgub DKI Jakarta?
Mas Gibran, kita berikan kesempatan untuk bisa membuktikan kepemimpinannya di Solo terlebih dahulu. Dia masih baru, ya. Dia masih baru dan dia orangnya mau belajar dan mau bekerja keras. Tentunya, ya, dia akan membuktikan bagaimana kepemimpinan Mas Gibran untuk bisa membangun Solo secara lebih baik lagi. Untuk meneruskan apa yang sudah diletakkan oleh Pak Jokowi dan Pak Rudi, ya. Jadi kita akan melihat bagaimana kepemimpinan Mas Gibran di Solo. Jadi kalau diajukan macam-macam, suara macam-macam itu biasa, kan gitu kan, masih banyak. Belum lagi tadi disebut dengan Pak Hendra. Pak Hendra sudah punya pengalaman untuk bisa memimpin di Semarang dengan hasil yang cukup bagus, sangat bagus. Kemudian Bu Risma juga mempunyai modal yang kuat. Dia bisa merubah wajah kota Surabaya, bisa menjadi lebih hijau, bisa menurunkan suhu di Surabaya, mampu memberdayakan masyarakat di sana. Kalau di PD Perjuangan, kita punya banyak stok, Mas Edhard, ya. Tinggal sekarang, sekali lagi, kita fokus pada tahun ini dan tahun depan pada konsolidasi partai dan seluruh kader wajib untuk turun ke bawah. Instruksi dari Ketua Umum. Saya ke Gus Coy. Gus Coy, bagaimana dengan Nasdem? Kalau Pak Jarod mengatakan PD Perjuangan punya banyak stok, Nasdem seperti apa? Mulai juga memunculkan nama, bahkan nama Pak Ahmad Sahroni juga dimunculkan. Ini sengaja atau memang serius ini mau menjajaki, mau memajukan kader di Pilgub DKI Jakarta? Iya, jadi saya kira sekarang semua partai melakukan konsolidasi. Konsolidasi untuk persiapan Pileg, persiapan Pilpres, sekaligus Pilkada. Tokoh-tokoh yang kita lihat, putra-putri terbaik bangsa kita lihat, baik dari dalam maupun dari luar, bagi Nasdem itu kita lirik. Kita ajak, kita coba kemudian setelah itu kita coba angkat ke permukaan khususnya yang terkait dengan calon pemimpin DKI. Nah, Ahmad Sahroni salah satu kader dari Nasdem yang kami pahami, kami kenal, cukup siap untuk tampil menjadi pemimpin di DKI. Meskipun cita-citanya mau jadi presiden. tapi kita minta dulu untuk memimpin level provinsi. Oke. Jadi serius ya Gus Coy? Kapasitas saya kira oke. Dari sisi pengalaman hidup saya kira oke. Dari sisi kesiapan lahir batin saya kira oke. Jadi mendorong Bang Ahmad Sahroni ini serius ya Gus Coy? Oh iya, serius lah. Nah, ini kan tahap-tahap seperti sekarang kan wacana atau cek ombak lah. Diskusi gitu kan. Cek ombak. Nah, setelah kita lempar ternyata kita cek bagus. Kita bagus. Tapi selanjutnya kita lihat selama beberapa tahun ke depan. Oke, jadi jelas nih, ini cek ombak juga dan juga nanti akan lihat bagaimana kemudian dinamikanya. Mas Henry Satrio, apa yang bisa kita tarik dari mulai parpol yang sudah mulai terbuka, menyebut nama-nama untuk yang berpotensi maju di Pilgub DKI Jakarta, bahkan Nasdem juga PD Perjuangan, dua di antara parpol yang juga sudah berani menyebutkan sejumlah nama. Ya, Bang Reinhardt, saya juga cek ombak lah nanti sekali-sekali ya. Mungkin seperti Gus Coy ini kan kelihatannya terima-terima juga tuh. Jadi gini, Bang Reinhardt, Jakarta memang tidak pernah ramah terhadap petahana ya. Sejak pilkada langsung dilakukan, itu belum pernah petahana bisa 2 periode gitu. Nah, Mas Anies ini memang by coincidence itu juga bisa nggak 2 periode tuh ya. Entah dia peruntungannya lain, menang di Pilpres atau jadi menteri lagi atau apapun itu ya. Tapi yang jelas memang betul tadi seperti yang disampaikan oleh Bung Jarod, justru pelajaran atau ujian bagi partai politik untuk para kadernya itu ada di Pileg dulu. Di pemilihan legislatif. Nanti kalau pemilihan legislatifnya dia menang,
baru kemudian bisa diadu di level gubernur atau wali kota atau bupati. Nah, di Jakarta sendiri memang penduduknya itu tidak pernah puas, Bang Reinhardt. Jadi selalu menuntut yang lebih kepada para gubernur-gubernurnya. Jadi kalau untuk cuma tentang popularitas, banyak tokoh-tokoh yang dikenal oleh masyarakat Jakarta. Mulai dari tokoh partai politik sampai menteri, anggota DPR itu juga dikenal gitu. Tapi apakah dikenal saja cukup gitu kan? Kan belum tentu juga. Banyak masyarakat Jakarta yang mempertimbangkan hal-hal yang non emosional, jadi lebih ke rasionalitasnya mereka gitu. Para kelas menengah memang masih menjadi salah satu kunci pemenangan gubernur Jakarta. Nah ini dia, setiap gubernur, jadi gini, ini memiliki keunggulannya sendiri-sendiri, tapi kebetulan sekali Mas Anies Baswedan ini bisa melanjutkan pembangunan yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi sebelumnya pada saat dia menjadi gubernur. Sehingga the next gubernur ini, the next governor di Jakarta kemungkinan tidak terlalu mudah untuk memuaskan warga Jakarta, Mas Reinhardt, dengan beberapa hal yang sudah dicanangkan oleh Mas Anies saat ini. Oke, baik, Mas Henry Satrio, apakah dengan kata lain Anda melihat bahwa nasib Gubernur Anies di Pilkada DKI Jakarta 2024 menjadi tidak jelas ya setelah kemudian purna tugas di tahun 2022 ini? Seperti apa Anda membacanya? Enggak, dia justru malah lebih enak. Tidak menjabat sebagai gubernur Jakarta, kalau memang dia berniat untuk maju ke Pilpres ya, itu akan lebih memudahkan dia keliling Indonesia tuh, karena tanpa beban sebagai gubernur Jakarta gitu kan. Kalau keliling seluruh Indonesia kan ngapain dulu gubernur Jakarta jalan-jalan gitu kan. Nah tapi dengan 2 tahun ini dia punya pilihan untuk bisa mempromosikan dirinya. Nah kemudian Mas Reinhardt, yang perlu dicatat, jadwal pemilu sementara yang sampai hari ini memang belum diumumkan oleh KPU, entah kenapa, mungkin ada tarik-menarik dengan pemerintah, itu membuat gubernur seperti Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Khofifah Indar Parawansa, yang baru 1 periode ini sangat nyaman. Jadi kalau dia maju ke Pilpres, taruhlah Anies maju, Ridwan Kamil maju, Khofifah maju gitu ya. Even kemudian Ganjar Pranowo maju gitu ya. Kalah misalnya mereka, salah satu di antara mereka gitu. Ada yang menang, ada yang kalah. Nah yang kalah ini bisa maju sebagai gubernur karena jadwalnya itu kan baru November. Kalaupun jadi dimajukan ya, katanya pemerintah ingin sekali memajukan jadwal pilkada ke September gitu ya, sebelum Pak Jokowi lengser, itu pun mereka masih bisa gitu. Taruhlah misalnya Mas Ganjar kalah ya, dia maju presiden diusung oleh partainya Pak Jarod misalnya karena sampai hari ini kan yang kuat itu maju ke Pilpres Mbak Puan dan Pak Budi Gunawan katanya. Kalaulah dia maju ke Pilpres Pak Ganjar, kalah dia, ada skenario lainnya, dia bisa didorong aja ke Jakarta misalnya. Sama seperti Mas Anies, misalnya Mas Anies belum berhasil nih, dia maju lagi aja periode kedua. Sama Ridwan Kamil juga gitu, belum berhasil dia di presiden, di Pilpres, dia maju aja periode kedua di Jawa Barat. Jadi jadwalnya KPU ini, jadwal sementara KPU ini sangat ramah kepada semua para calon kepala daerah yang baru 1 periode, Mas Reinhardt. Oke, menarik. Saya harus break dulu, nanti saya akan kembali ke Pak Jarod dan juga Gus Coy, kembali kita ke Jakarta. Oke, kalau memang cek ombak, tapi kemudian di saat yang sama bagaimana pemetaan politiknya, pemetaan permasalahan ibu kota seperti apa yang sudah dilakukan oleh partai politik sehingga calon yang nanti akan diusung ini benar-benar calon yang berkompeten untuk bisa maju dalam Pilgub DKI Jakarta. Dijawabnya nanti, kami harus break. Kita akan segera kembali sesaat lagi.
Anda kembali di Newscast, kita masih membahas geliat bursa Cagup DKI Jakarta bersama dengan 3 narasumber. Saya ke Gus Coy sekarang. Gus Coy, kalau melihat nama Ahmad Syaroni bagus, cek ombak ini indikatornya bagusnya ini apa sebetulnya dari Nasdem, dan apakah kemudian ini menutup pintu bagi calon di luar partai kah? Karena selama ini kita juga tahu bahwa tampaknya ada kedekatan antara Pak Anies dengan Nasdem sendiri. Tidak, jadi Nasdem itu partai terbuka. Rekrutmen Nasdem bukan hanya dari dalam, tapi juga terbuka untuk putra-putri terbaik bangsa, siapa saja, bahkan partai apa saja. Ketika memang rakyat menghendaki itu, dilakukan melalui survei, popularitasnya tinggi, elektabilitasnya tinggi, elektabilitasnya besar, ya itu. Nah, kita mencoba kader-kader yang sudah berkiprah ini kita beri penghargaan, kita beri penghormatan, kita promosikan, kita dorong untuk terus-menerus bekerja dan bersemangat. Nanti ujungnya seperti apa? Nah, nanti keputusannya. Jadi sekarang ini sebetulnya bukan hanya Syaroni, tapi juga ada Oki, Asukawati, ada Wibi, kader-kader muda, kan? Semua kita dorong yang sudah lama berkiprah di Jakarta ini untuk terus memahami Jakarta, terus bekerja untuk Jakarta, kemudian setelah itu publik bagaimana responnya? Tertarik apa tidak? Mereka menarik apa tidak? Nah, nanti ada proses berikutnya yang harus dilalui, dan ketentuan terakhir tentu saja rakyat menghendaki yang mana, menghendaki siapa di situ. Jadi karena ini demokrasi, maka semuanya kita serahkan kepada rakyat. Oke, sebelum ke Pak Jarod, saya ke Mas Henry Satrio lagi. Mas Hensat, ada nama-nama seperti Pak Ahmad Syaroni yang disebutkan Nasdem, ada Mas Gibran Rakabuming Raka, Mensos Tri Risma hari ini. Nah, Anda melihat nama-nama yang dimunculkan ini menarik tidak sebetulnya? Atau memang punya efek elektoral yang tinggi di Pilgub DKI Jakarta? Langsung saja Mas Henry Satrio. Ya, menarik sih menarik gitu kan. Cuma ya tadi seperti yang saya katakan, warga Jakarta tuh maunya banyak gitu ya. Misalnya Ibu Risma pagi-pagi baru datang ke Jakarta jadi Menteri Sosial, sudah bikin heboh ketemu pengemis katanya di Jalan Tamrin gitu ya. belum apa-apa sudah bikin heboh. Tapi ya itu kan katanya Pak Jarod kan juga masih lama ya. Kita nggak tahu juga, malah tahu Pak Jarod maju lagi di Jakarta. Karena kan dari nama Gibran dan Bu Risma, Pak Jarod justru punya data elektabilitas yang lebih maju dibandingkan mereka berdua gitu kan. Nah, kalau Mas Gibran sendiri kan perhitungannya juga mesti benar-benar. Mungkin ya, ini mungkin saja. Mungkin dimajukannya Mas Gibran ada kaitannya dengan kekuatan elektoral dari seorang Joko Widodo. Tapi gini Mas Reinhardt, itu kalau jadi KPU mengumumkan jadwal pemilihan presiden Februari ya, itu di Februari itu kita sudah punya calon presiden baru tuh, yang nanti akan dilantik di Oktober 2024 menggantikan Pak Jokowi. Nah, apakah nanti kekuatan elektoral Pak Jokowi akan sekuat pada saat dia masih menjadi presiden dalam jangka waktu lama gitu ya, untuk Mas Gibran? Karena kan jadwalnya kan baru November itu pilkadanya. Pak Jokowi udah nggak jadi presiden gitu. Nah, ini mesti ditimbang-timbang. Lagi pula Pak Jokowi pada saat menang di Jakarta, sebelumnya itu jadi wali kota Solo 1,5 periode tuh. Dan periode pertamanya menang mutlak. Jadi Mas Gibran ini kan belum juga melalui 1 periode pertama ya. Jadi memang lebih realistis di Jawa Tengah sih Mas Gibran ya. Misalnya mau pasangan sama Mas Sendi juga boleh. Sementara kalau di Jakarta saya yakin lebih banyak kader-kader yang mumpuni yang bisa diajukan. Mungkin siapa nama Mas Henry Satrio kalau begitu? Jarod Saiful Hidayat itu lebih punya catatan penting di Jakarta. Eriko Sotarduga itu lebih punya masa di Jakarta daripada Risma kelihatannya. Oke. Jadi menurut Anda nih ya, jadi Mas Gibran Rakabuming Raka belum
belum cocok lah untuk maju ke Pilgub DKI Jakarta, justru lebih realistis kalau kemudian di Jawa Tengah saja. Ya. Cocok sih, kalau mau dicocok-cocokin cocok aja Bang Reinhardt. Tapi ya itu tadi secara perhitungan politik kan ada perhitungan apakah elektabilitas Pak Jokowi atau pengaruhnya Presiden Jokowi ini akan masih kuat pada saat November pilkada dilakukan atau tidak gitu. Jadi intinya itu kemudian ada perhitungan-perhitungan lain pastinya lah yang kerja-kerja, terus kemudian bagaimana masyarakat menerima kader-kader PDI Perjuangan. Itu kader PDI Perjuangan kan juga bukan cuma Bu Risma yang kinclong ya, banyak yang lainnya juga. Nah yang menarik justru Bang Ahmad Sahroni ini, saya ingat 2 tahun atau setahun yang lalu sudah mulai pasang baliho mimpi jadi presiden tuh kan. Kemudian sekarang diberikan panggung yang cukup mentereng sebagai ketua penyelenggara Formula E oleh Mas Anies. Mas Anies mungkin baik juga nih kasih panggung biar masyarakat lebih kenal Bang Ahmad Sahroni, walaupun dia memang majunya kan dari Dapil Jakarta ya, Jakarta Utara ini Crazy Rich Priok ya, lebih dikenal ini salah satu tokoh Jakarta juga, walaupun nanti ada Mas Widi dan Okya Sukawati. Sebenarnya nama-nama ini pastinya akan berkembang Bang Rehat. Ini saya justru menilai mungkin ya para mantan-mantan menteri, mantan kepala lembaga di masa Pak Jokowi juga bersiap juga untuk cari peruntungan masuk Jakarta, apalagi misalnya Mas Anies Baswedan menang di Pilpres, ya udah, jadi sudah 2 kali ada pembuktian bahwa Jakarta itu memang pintu gerbang masuk jadi presiden. Wah itu rebutan bisa banyak, jangan-jangan Atta Halilintar dan Raffi Ahmad yang punya follower banyak itu juga ikutan maju ke Pilkada Jakarta. Oke, kita tanyakan ke Pak Jarod yang punya pengalaman cukup banyak di DKI Jakarta. Benar ya Pak Jarod bahwa Jakarta itu pintu gerbang sebetulnya untuk karir politik ke depan, apalagi masuk ke dalam panggung nasional. Sehingga banyak partai politik, banyak tokoh yang melirik untuk menancapkan pengaruh di ibu kota. Ya tentu saja, karena Jakarta itu kan ibu kota negara, sehingga semua mata tertuju kepada Jakarta. Sehingga menjadi panggung politik nasional, ya itu sangat wajar. Semua serta di sini ya. Makanya meskipun ada 34 pemilihan kepala daerah 2024 ya, seluruh provinsi, dan 514 kota kabupaten, itu pasti Jakarta yang mendapatkan porsi ya, lebih banyak mendapatkan sorotan. Tapi persoalannya bukan hanya di situ. Persoalannya sebetulnya tadi Bung Reinhardt juga sampaikan, kita perlu melakukan pemetaan atas persoalan-persoalan yang sekarang ada di Jakarta dan bagaimana pembenahannya ke depan. Kemarin hari Minggu, semua kader PDI Perjuangan diturunkan ke Jakarta untuk melakukan penghijauan, pemeliharaan pohon dan di sekitar Das Ciliwung ya, semuanya. Saya kebetulan ya, itu mendapatkan tugas untuk turun di kawasan Tanah Abang, tepatnya di Waduk Melati. Mereka bilang pada saya, Bung Reinhardt ya, tokoh-tokoh masyarakat, dia bilang, Pak Jarod, Waduk Melati ini sampai sekarang belum pernah dikuras, akhirnya keruh sekali, sanitasi tidak bagus. Sejak zamannya Ahok Jarot sampai sekarang belum pernah dikuras, bau sekali, padahal dulu jernih. Ini persoalan bagaimana kita mengelola waduk-waduk kita supaya bersih, bagaimana kita mengelola sanitasi warga masyarakat supaya sehat. Jadi kita petakan persoalan. Kemudian apakah sekarang sudah terbangun rumah-rumah susun yang banyak? Karena masih banyak warga masyarakat yang tinggal di pantaran sungai dan sangat tidak manusiawi. Tentunya harus ditata. Nah, oleh sebab itu, saya diberikan penugasan untuk bagaimana memetakan ini. Memetakan persoalan Jakarta. Saya bilang ada 4 persoalan utama yang harus kita benahi untuk ke depan di Jakarta. Yang pertama adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan warga masyarakatnya, bagaimana keadilan sosial itu bisa diwujudkan.
Karena pembangunan itu harus berpusat pada manusia. Yang kedua, lingkungannya seperti apa, termasuk lingkungan terbuka hijau, lingkungan terbuka biru, penghijauan dan sebagainya, termasuk lingkungan perumahan. Ya, yang ketiga, infrastrukturnya seperti apa. Dan yang paling penting adalah bagaimana membangun mental model sistem birokrasi yang betul-betul melayani, transparan dan bersih. Maka dibutuhkan pemimpin yang punya integritas, yang punya kompetensi dan jam terbang yang tinggi. Tidak bisa kita coba-coba, uji coba ya, untuk bisa memajukan pemimpin di Jakarta ke depan. Dia harus punya kapasitas, dia harus punya kompetensi. Popularitas penting ya, tetapi itu tidak menjamin. Popularitas di Jakarta banyak sekali itu. Para selebgram itu popularitasnya tinggi sekali itu, ya. Para YouTuber ya. Tapi bagaimana dengan kompetensinya, bagaimana dengan integritasnya, bagaimana dengan track record pengalamannya. Nah, PD Perjuangan itu fokus ya pada sistem sekolah partai dan kaderisasi secara berjenjang, termasuk kepada calon-calon kepala daerah. Termasuk sekarang kepala daerah yang sudah jadi itu juga akan diberikan pembekalan. Kita punya banyak para kepala daerah yang berprestasi baik secara nasional maupun internasional. Dia bisa menjadi guru kader. Ya, jadi jadi jangan-jangan ini Mas Henry Satrio yang dimajukan oleh PD Perjuangan bukan Mas Gibran, bukan Bu Risma, tapi Pak Jarod lagi nih, jangan-jangan sudah sangat paham soal bukan elektabilitas itu, dibandingkan yang dua nama itu, Renhard. Saya kira PDIP supaya nggak sulit-sulit, Mas Jarod lagi yang diusulkan. Anda sudah pasti paham persoalan. Gus Coy nanti dan bagaimana mengeksekusinya udah tahu persis. Bung Henry, ya toh? Nah, ini persoalan-persoalan seperti ini. Gitu ya. Maka kita harus selesaikan dulu persoalan bangsa kita ini. Tidak boleh lagi ada politisasi agama. Yang sebetulnya ujung-ujungnya auranya juga masalah politik kekuasaan sebetulnya. Kan begitu kan? Saya ke Gus Coy. Mari kita benar-benar menyehatkan demokrasi kita. Menyehatkan lingkungan kita, menyehatkan anak-anak kita, ya, menyehatkan pola pikir kita, kan begitu kan? Baik. Gus Coy, ada tanggapan tadi yang disampaikan Pak Jarod soal problem-problem yang harus diselesaikan juga di ibu kota? Saya setuju semua, tidak ada yang tidak setuju. Hanya ini kan demokrasi, suara rakyatlah yang menentukan. Nah, kadang-kadang kehendak rakyat itu tidak seperti yang kita pikirkan, tidak seperti yang kriteria-kriteria yang kita susun. Kan? Kadang orang yang baru tampil, baru muncul, kemudian rakyat senang. Wah, ini calon pemimpin kami. Akhirnya rakyat memilih, kemudian jadi. Nah, ini entah kelemahan demokrasi atau kelebihan demokrasi, tapi itu faktanya. Nah, oleh karena itu secara umum adalah kriteria-kriteria persyaratan-persyaratan seperti itu, substansi-substansi yang disampaikan Mas Jarod tadi itu semua benar dan memang seharusnya begitu. Tetapi setelah itu siapapun yang terpilih termasuk orang baru yang tampil itu kan nggak ada halangan. Itu juga boleh. Tapi dia harus cepat belajar. Ketika dia baru tapi kemudian rakyat menghendaki. Dia harus belajar, dia harus cepat belajar, dia harus memiliki staf-staf unggulan sehingga apa yang diinginkan dengan kriteria-kriteria yang tadi dan substansi-substansi atau problem-problem yang dihadapi Jakarta ini itu semua bisa dipahami, cepat dipahami, kemudian mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat. Baik, kita break dulu. Saya di segmen terakhir dialog saya akan ke Mas Henry Satrio juga. Mas Henry Satrio, bagaimana jika kemudian skenario Pak Anies Baswedan tidak maju di Capres tapi akan maju lagi di DKI Jakarta? Apakah peluangnya masih cukup besar, masih cukup tinggi di tengah parpol-parpol yang sudah mulai menyiapkan lawan-lawan mungkin bagi gubernur petahana? Kita break terlebih dahulu, kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, segmen terakhir dialog, tadi sudah banyak yang kita bahas dari mulai nama-nama yang disebut-sebut, tapi yang kita juga tidak boleh lupa, Mas Henry Satrio, bagaimana kalau kemudian Mas Anies Baswedan maju kembali di Pilgub DKI Jakarta? Apakah itu merubah peta politik yang mungkin sekarang sudah mulai dilihat, atau peluangnya masih cukup besar tidak sebetulnya bagi Anies Baswedan? Gini, keuntungannya Mas Anies Baswedan ini kan dia ini
kalau nanti dapat partai kan hampir pasti dia maju ke Pilpres. Tadi kan saya udah jelasin tuh Bang Reinhardt. Ya. Pilpresnya ini Februari, sementara pilkadanya baru November. Jadi kalau dia maju Pilpres, lumayan tuh dia promo-promo juga nanti kalau hasilnya apapun itu yang terjadi hasilnya. Dia udah punya tabungan popularitas lebih banyak, tabungan elektabilitas lebih banyak gitu. Jadi ntar dia bisa maju lagi ke Di DKI Jakarta. pilkada gitu kan. Nah di pilkada, kalau dia maju lagi, tadi saya sudah katakan juga, petahana itu belum ada yang berhasil 2 periode. Selama pemilihan langsung ya, sejak pemilihan langsung dilakukan. Nah tapi di satu sisi, Mas Anies ini punya mercusuar yang sulit juga gitu dilawan oleh calon-calonnya gitu. Karena buktinya kan ada itu, ada JIS, kemudian ada penataan kota gitu. Nah dia tuh tinggal nunjukin aja hasilnya nah ini gitu. Kalau ada lawan yang mau maju menantang saya ya silakan gitu ya. Jadi karena mercusuarnya banyak maka dia punya keleluasaan lebih mudah untuk menjual dirinya sebagai gubernur Jakarta nantinya. Gitu. Yang paling kuat kalau ditanya siapa kira-kira pasangannya Mas Anies, ya sama Mas Riza lagi itu kuat. Kalau mau sama Mas Saroni lagi ya bisa. Gitu. Sama Pak Jarod lagi juga boleh gitu kan. Jadi sebetulnya nanti kalau dia maju justru yang mikir lawan-lawannya Mas Reinhardt. Ya apa yang mau dipakai buat melawan Anies Baswedan di Jakarta ya mercusuarnya ada soalnya. Jakarta International Stadium tuh terserah lah mau kata orang itu ada sumbangsinya siapa, itu yang jelas terjadinya itu di fasanya dia itu. Munculnya orang Mas Ganjar aja tiba-tiba benerin renovasi Jati Diri Semarang kan, terus ada Jati Diri Semarang gitu minimal biar nggak ketinggalan jauh banget gitu sama Anies. Oke, Mas Henry Satrio, kalau kita agak membaca di peta politik di DKI Jakarta, apakah menurut Anda konfigurasinya ini sudah mulai terbaca, kelompok-kelompok misalnya partai A, B, dan C begitu akan mendukung cagup yang dengan kriteria ini, atau mungkin Pak Anies Baswedan, atau kemudian juga yang lain, misalnya PD Perjuangan dengan partai yang lain juga akan, itu sudah mulai terbaca tidak pola-polanya, atau masih sangat cair ya? Oh, kalau Jakarta ini menariknya kan biasanya koalisinya itu mirip dengan nasional ya. Jadi kalau nanti kita lihat aja pada saat Pilpres itu di nasional siapa-siapa saja konfigurasinya ini berbeda dengan daerah lain. Kalau daerah lain PDI Perjuangan sama PKS juga ada gitu ya. Tapi kalau di Jakarta kelihatannya nggak begitu gitu. PDI Perjuangan mungkin bisa sama Gerindra, kemudian mungkin Demokrat, Nasdem, PKS bisa dengan Mas Aniesnya gitu ya, atau yang lain gitu. Tapi justru partai-partai yang seperti PSI gitu misalnya ya, ini yang kemungkinan akan kesulitan mendapatkan teman koalisi karena dengan PDI Perjuangan aja kan nggak akur sebetulnya PSI itu. Nanti ya kita lihat. Tapi kalau ditanya konfigurasinya ini akan mirip-mirip dengan Pilpres nantinya. Kalau Pilpres 2 pasang calon di Jakarta 2 pasang calon. Kalau Pilpres 3 pasang calon di Jakarta juga 3 pasang calon. Gitu kira-kira Bang. Baik Mas Henry, ini untuk Gus Coy dan juga Pak Jarod, PD Perjuangan dan juga Nasdem dan juga mungkin partai-partai lain yang juga mungkin dalam tanda kutip cek ombak dulu di awal tahun 2022 menyodorkan sejumlah nama. Karena sesungguhnya mungkin tahun politik itu dimulai pada tahun ini. Apa yang kemudian harus parpol lakukan kalau memang ingin memenangkan kontestasi di Pilkada DKI Jakarta yang iklimnya agak sulit ditebak sebetulnya iklim politiknya? Ini strateginya dasar banget Bang Reinhardt. Pro Jokowi atau oposisi Jokowi gitu. ini akhirnya strategi ini juga dipakai di Jakarta juga gitu. Pro Anies atau oposisinya Mas Anies. Nah itu nanti cek ombaknya pasti ya begitu-begitu juga gitu. Hal yang sebetulnya membosankan ya untuk warga Jakarta kalau itu aja sih. Jadi perangnya itu sebetulnya lebih ke perang program. Hasil surveinya Kedai Kopi kemarin kan ada bandul politik tuh, pergeseran kriteria calon presiden dari merakyat terus menuju calon presiden yang lebih disukai yaitu berkriteria cerdas dan visioner. Nah ini selama ini kan merakyat, sekarang cerdas visioner, nanti juga di Jakarta juga begitu juga tuh. Dari merakyat terus ke cerdas visioner gitu. Jadi mungkin Bu Risma
kalau memang muncul di Jakarta nanti lebih tampil dengan gaya-gaya yang lebih cerdas dan visioner. Oke, termasuk kalau Pak Jarod yang dimajukan juga begitu ya Mas Henry? Iya. Oke, saya ke Gus Coy. Kalau gitu Gus Coy bagaimana terakhir dari Nasdem kalau memang serius untuk menjajakan untuk maju di Pilgub DKI Jakarta, memajukan calon, artinya benar tidak apa yang tadi disampaikan oleh Mas Henry Satrio bahwa ini polanya masih sama sebetulnya pro Jokowi atau anti Jokowi, pro Anies atau anti Anies, masihkah begitu yang kemudian Anda lihat? Enggak, jadi saya kira semuanya saudara, jadi cair. Kita berusaha dan kita semua saya kira harus berusaha jangan ada dikotomis yang berlebihan, apalagi terjadi seperti zaman Ahok kemarin. Kan? Saya kira kita harus lebih santai, kita harus lebih enjoy, kita harus lebih adem, kan? Kita harus lebih lebih keren lah daripada kemarin-kemarin, kan? Semua bersaudara. Nah, yang penting memang hukum dalam politik, hukum dalam demokrasi, ada perbedaan itu tidak bisa kita hindari, tetapi meski berbeda kita bersaudara dan ketika kita kampanye itu bukan mencaci maki, bukan saling membunuh karakter, tapi kita adu program, adu keren-kerenan itu program, mental, akhlak, ya, integritas, moralitas. Saya kira itu yang harus diadu. Jadi bukan mencaci maki, membunuh. Sekarang nggak membunuh dengan dengan belati, tapi membunuh dengan mulut. Moralnya dibunuh, mentalnya dibunuh, karakternya dibunuh. Saya kira ini kehidupan politik masa lalu yang harus kita tinggalkan. Ke depan kita harus lebih teduh. Sekali lagi kita adu program, adu tampilan yang lebih bermoral, yang lebih berakhlak, yang lebih beradab. Saya kira begitu. Oke, jadi kofar kafir yang tadi disinggung oleh Pak Jarod itu semestinya sudah tidak ada lagi dalam Pilgub DKI Jakarta ke depan siapapun calonnya. Janganlah. Gus Coy, kami ini gimana Gus Coy? Jadi korban lah. Oke, tapi saya masih ke Gus Coy. Peluang mengusung Anies Baswedan apakah masih dibuka juga oleh Partai Nasdem kalau kemudian Mas Anies maju di Pilgub DKI Jakarta? Ya, segala kemungkinan di politik itu ada. Cuma saya secara pribadi bukan menasehati tapi memberikan dorongan atau masukan kepada Bang Anies ini untuk tidak berpikir lagi maju di Jakarta. Kasih kesempatan yang lain. Nah, dia harus maju berkonsentrasi, konsolidasi, komunikasi, silaturahim dengan berbagai pihak termasuk partai politik untuk maju menjadi calon presiden. Sehingga nanti ada partai atau banyak partai yang bisa mendukung dia. Oke, nasihat ini konsentrasinya harus di situ. Oke. Jadi lepaskan berpikir DKI atau calon gubernur DKI lagi, tapi berpikir untuk menjadi calon presiden. Saya kira itu lebih afdol. Ya. Nasihat dari Gus Coy ini sekaligus sinyal apa bagaimana ini, Gus? Ya bisa diartikan macam-macam namanya di dunia politik. Tapi itu saya sinyal kira Nasdem mendukung Anies di Pilpres 2024. Karena sekarang dia berada dalam 3 besar hasil survei. Itu artinya rakyat Indonesia memandang dia. Selain memandang Pak Prabowo, memandang Mas Ganjar dan yang lain-lain. Dia salah satu yang dipandang. Nah, pandangan rakyat melalui hasil survei ini harus diapresiasi oleh dia, kemudian dia melakukan langkah-langkah yang lebih konkret. Berkompetisi, berfastabiqul khairat dengan yang lain untuk kepentingan bangsa dan negara yang lebih luas. Oke, baik. Saya terakhir ke Pak Jarod. Pak Jarod, sekali lagi bagaimana kemudian tanggapan Anda dari tadi sampaikan oleh Mas Henry Satrio bahwa ini tampaknya di Pilgub DKI Jakarta juga masih sama iklimnya antara pro Jokowi dengan yang mungkin oposisi atau yang pro Pak Anies dengan yang oposisi. Apakah itu kemudian masih akan kita lihat lagi di Pilgub DKI Jakarta ke depan? Belum tentu juga ya. Saya pikir sudah mulai agak selesai lah seperti ini. Cuma sekarang ini Pak Anies ini kan kurang
kurang lebih setengah tahun lagi ya untuk menyelesaikan tugas dan kewajibannya gitu ya. Tinggal di sisa waktu ini apakah Pak Anies itu bisa mewujudkan janji-janji politiknya, kontrak-kontrak politiknya ketika maju. Misalnya berapa rumah susun yang sudah dibangun, berapa yang sudah mendapatkan misalkan DP 0 rupiah untuk rumah susun misalnya. Bagaimana dengan penambahan ruang terbuka hijau? Berapa jumlah luasan yang sudah dibebaskan? Apakah waduk-waduk itu dirawat, saluran-saluran itu dirawat dan sebagainya, gitu ya. Makanya saya setuju bahwa ke depan itu mari kita adu program, bukan pembunuhan karakter lagi. Ya. Kita sudah mendapatkan pengalaman, saya sampaikan kepada Gus Coy, kami ini victim loh ya. Ya, bagaimana pembunuhan karakter, ya, ujaran kebencian dan sebagainya. Marilah kita belajar di masa lalu yang tidak baik ini, supaya ke depan kita benar-benar bisa mendapatkan pemimpin-pemimpin yang bagus, yang punya kinerja bagus, yang punya hati untuk melayani betul, ya, yang punya visi, kata Mas Hendy tadi ya, punya visi ke depan itu seperti apa, tidak lagi dibelah-belah atas dasar sara lagi. Kita ini kan sudah sepakat semuanya, ideologi kita itu Pancasila. Semua warga negara itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Nah, kami berharap betul kita sekarang ini benar-benar menjadi lebih dewasa dan lebih sehat untuk menapak demokrasi di tahun 2024. Itu Bung Rehat. Baik. Saya terakhir ke Mas Henry Satrio. Artinya sekarang kita publik ini menikmati saja dulu ya Mas Hensat, siapa-siapa yang kemudian dikeluarkan oleh parpol nama-namanya sambil melihat-lihat siapa yang kemudian paling cocok atau punya kompetensi di Pilgub DKI Jakarta. Ya, kita nikmati dulu. Silakan juga kalau mau mengajukan nama kan, biasanya kan parpol tuh di ujung-ujung silakan siapa Anda mau siapa gitu. Nah, tadi yang perlu digarisbawahi itu satu hal itu, Mas Reinhardt, tentang politik identitas ya. Sebetulnya politik identitas ini dari dulu ada dan di berbagai belahan dunia itu masih dipakai kok. Di Amerika juga namanya identity itu juga dipakai, di mana-mana dipakai. Kita juga begitu, Presiden Jawa, non-Jawa, kemudian Islam, non-Islam itu ada yang nggak boleh itu menurut saya. Dari politik identitas itu ada reward dan punishment. Itu yang membuat kita kacau balau kemarin tuh. Reward punishment itu artinya kalau pilih Henry masuk surga, kalau nggak pilih Henry masuk neraka, kayak gitu-gitu. Nah itu reward punishment yang menurut saya tidak boleh terjadi dalam politik kita gitu ya. Dan mudah-mudahan saja bisa terjadi lagi di Pilgub Jakarta 3 pasang calon. Itu tidak 2 lagi, termasuk yang di nasional lah. Mudah-mudahan ada 3 pasang calon. Itu, Bang Reinhardt. Baik, jadi kita semua sepakat bahwa siapapun kemudian yang maju di Pilgub DKI Jakarta kita akan lihat, tapi kemudian isunya yang harus kita segera move on untuk tidak lagi kemudian ada di isu-isu sara lagi dalam kontestasi politik, apalagi di Pilgub DKI Jakarta. Kita akan nantikan bagaimana kemudian dinamika mungkin setahun ke depan dari partai politik, mungkin berkoalisi atau sudah mulai mantap memajukan siapa yang dijagokan di Pilgub DKI Jakarta. Terima kasih banyak Gus Coy, Pak Jarod, terima kasih banyak, Mas Henry Satrio, terima kasih banyak sudah bergabung dalam diskusi yang menarik malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu. Mas Ferhat.